اللهم يا من مقاليد الخير كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه من الله سبحانه وتعالى نوينا مثل ما نوى أسلافنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون في هذه القراءة وفي هذه الجلسة الحمد لله الحمد لله معاشر الحاضرين rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan daripada pembacaan kitab hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan permasalahan hukum-hukum di dalam syariat Islam yang telah disusun oleh Al-Imam Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini Allah jadikan ilmunya bermanfaat, membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita masih membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada di dalam ibadah puasa. Hadis yang pertama yang akan kita baca pada pertemuan siang hari ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali wa qala rajulun minal muslimina fa innaka tuwasilu ya Rasulullah fa qala wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini falamma abaw ayyantahu anil wisali wa sala bihim yawman thumma ra'aw al-hilala wa qala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum kal munakkili lahum hina abaw ayyantahu muttafaqun alaih. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Sakhar atau yang lebih dikenal dengan Abi Hurairah. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengambil jalan daripada sanad hadis ini dari Abi Hurairah. Bahkan juga disebutkan oleh ulama dari Abdullah bin Umar, dari Sayyidatuna Aisyah dan Anas bin Malik. Jadi banyak yang meriwayatkan ini hadis, tapi Imam Bukhari, Imam Muslim mengambilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Telah melarang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal, untuk melakukan al-wisal. Wisal itu adalah tidak makan, tidak minum di saat puasa sampai masuk waktu buka puasa, bahkan sampai masuk waktu sahur. Jadi 2 hari berpuasa, di waktu malamnya tidak makan, tidak minum sampai masuk waktu sahur.
Jadi puasanya benar-benar puasa sampai 2 hari atau 3 hari. Yang sebenarnya kalau waktu puasa ketika waktu buka makan, minum. Nah ini tidak sama sekali makan, tidak sama sekali minum sampai masuk waktu pagi lagi dan dia melanjutkan puasa. Itu yang dimaksud dengan al-wisol. Nyambung melaksanakan puasa tanpa makan, tanpa minum di waktu malam, di saat buka dan di saat sahur. Sehingga itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah telah melarang hal tersebut, faqala rajulun minal muslimin, ada salah satu seorang laki-laki daripada kalangan orang yang beragama Islam, yang tidak disebutkan namanya di sini siapa orang tersebut. Ini orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mendengar Rasulullah melarang untuk melakukan puasa berturut-turut tanpa makan tanpa minum di waktu malam. Maka ini orang bertanya, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, engkau melarang untuk kami puasa melebihi dari 1 hari tanpa makan tanpa minum di waktu malam, tapi engkau sendiri melakukan itu wahai Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu pernah puasa dari pagi sampai sore puasa, masuk waktu malam tidak makan sampai sahur tidak makan, esok Nabi Muhammad melanjutkan puasa lagi. Nah, ketika Nabi melarang sahabat untuk melakukan itu, ini satu orang bertanya, kau dewek melakukannya wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ayyukum mithli, kenapa aku melakukan ini? Ada sebabnya. Siapa di antara kalian ini, kata Nabi, yang bisa seperti aku, yang punya kekuatan seperti aku, yang punya semangat ibadah seperti aku, walaupun aku tidak makan, walaupun aku tidak minum, tubuh aku masih kuat, tubuh aku masih sehat, diri aku masih semangat untuk melakukan ibadah. Sehingga ketika Nabi ditanya seperti itu, kau dewek melakukannya, jawab, siapa di antara kalian yang sama seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat masuk waktu malam dan aku istirahat di waktu malam, Allah yang memberikan makanan kepada aku, Allah yang memberikan minuman kepada aku, sehingga aku tetap menjadi kuat, tetap menjadi sehat, bahkan tetap semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang memberikan kepada Nabi kekuatan seperti orang yang makan, kekuatan seperti orang yang minum. Walaupun hakikatnya tidak ada makanan dari makanan dunia yang masuk ke dalam perut Nabi, tapi Allah memberikan kekuatan tubuh kepada Nabi Muhammad seperti orang yang makan, orang yang minum mempunyai kekuatan tubuh. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa lapar, menghilangkan kelemahan tubuh di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi puasa 2 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut tidak makan, tetap tubuh Nabi kuat, tetap tubuh Nabi sehat, tidak merasakan lemah, tidak merasakan lemes, tidak merasakan lesu, yang ada semangat di dalam melakukan ibadah. Dan Nabi Muhammad melarang, kenapa? Karena Nabi tahu fisik sahabatnya itu tidak sama seperti beliau. Semangat sahabat dalam ibadah tidak seperti semangat dalam diri beliau. Kalau mereka lapar, akhirnya itu yang membuat mereka lemes dan tidak semangat di dalam melakukan ibadah. Nabi tahu kalau dia melakukannya, kenapa? Nabi sudah ada rasa, walaupun tidak makan, walaupun tidak minum, tetap kuat tubuhnya Nabi, tetap semangat. Falamma abau, dan Rasulullah melanjutkan, kata Abu Hurairah, ketika Nabi melihat ada beberapa sahabat yang masih tidak mau mengikuti saran Nabi, itu dilarang untuk puasa 2 hari berturut-turut, mereka tetap melakukan ayyan tahu anil wisal, untuk mereka tidak menyambung puasanya tanpa makan tanpa minum, wa shala bihim yauman, sehingga Nabi Muhammad menampakkan sama mereka
dengan Nabi menambahkan puasa 1 hari lagi tanpa makan, tanpa minum. Jadi ini terjadinya di bulan Ramadan. Jadi ketika tanggal 28 Ramadan, Nabi Muhammad melarang ini. Nah, sahabat ada yang tidak mau mengikuti larangan Nabi. Mereka masih mau besok puasa tanpa makan, tanpa minum di waktu buka dan di waktu sahur. Akhirnya Nabi di tanggal 29 Ramadan masuk puasa, malamnya tidak makan, malamnya tidak minum sampai sahur. Ketika selesai tanggal 29 Ramadan dan ternyata malam itu sudah malam 1 Syawal. Tsumma ra'au al-hilal. Kemudian mereka melihat hilal bulan Syawal, sehingga puasanya sampai 29 hari. Karena selama bulan Hijriah itu kalau di tanggal 29 malam ada yang melihat hilal, maka besok tanggal 1. Kalau tidak ada yang melihat, maka besok tanggal 30. Nah, ini ada yang melihat hilal, bahwasanya muncul hilal Syawal, maka besok tanggal 1 Syawal. Maka lebaran, tidak ada lagi puasa. Faqala, tapi Nabi Muhammad mengatakan sama mereka, lau ta'akhkhara al-hilalu, kalau memang hilal itu tidak kelihatan saat ini, lazidtukum, besok aku puasa dengan malam ini aku tidak makan, tidak minum sampai sahur. Jadi Nabi itu seperti nantang mereka, kamu nuruti aku dengan tetap tidak mau mengikuti larangan aku, besok tetap puasa, malamnya tidak makan, malamnya tidak minum. Ini baru 2 hari. Kalau besok itu bukan lebaran, aku tetap besok puasa dengan malam ini aku tidak makan, tidak minum sampai sahur. Ini alasan Nabi ngomong seperti ini bukan sombong. Kal munakkilahum, seperti tantangan kepada mereka, hina abau ayyan tahu, di saat mereka tidak mau mengikuti larangan Nabi, tidak mau menghentikan apa yang dilarang oleh Nabi. Nabi itu kepengen nyingok, kuat tak kamu sampai 3 hari? Kalau aku walaupun lebih dari 3 hari masih kuat badan nih, masih sehat badan nih, masih semangat di dalam ibadah. Nah, aku khawatir kamu nih kalau lebih dari 2 hari, takutnya sakit, takutnya lemes, dan itu yang membuat kalian akhirnya tidak banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi, bukan Nabi sombong, tapi satu pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, ini hadis ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kata para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang dikhususkan amalan itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi, yang tidak bisa oleh orang selain Nabi Muhammad melakukannya. Kita kan diajarkan oleh Allah untuk mencontoh Nabi. Dalam ayat kan, ul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, maka meloina Nabi. Yang dimaksud meloina Nabi di sini amalan-amalan yang tidak dikhususkan untuk Nabi. Kalau amalan-amalan yang dikhususkan untuk Nabi kita tidak bisa melakukannya, maka tidak wajib kita mencontohkannya. Ada amalan-amalan yang khusus untuk Nabi. Salah satu contohnya masalah ini. Puasa 2 hari berturut-turut, puasa 3 hari berturut-turut, di waktu malam, di waktu sahur, tanpa makan, tanpa minum. Ini hanya Nabi yang pacak melakukannya. Kalau kita umatnya tidak bisa, makanya tidak wajib mencontoh Nabi dalam hal tersebut. Nabi walaupun tidak makan, tidak minum, puasa sampai 3 hari berturut-turut, masih sehat badan Nabi, masih kuat, masih semangat dalam ibadah. Kita puasa dari subuh sampai maghrib banyak lemesnya, siang hari languling, sore hari languling, disuruh ngaji agaklah ngantuk aku, lemes aku. Apalagi nak nyambung besok hari puasa tanpa makan, tanpa minum di waktu malam, tidak bakal baca. Makanya jangan nyontoh. Sehingga Nabi Muhammad melarang. Walaupun larangan ini bukan larangan haram, walaupun kalau kita melakukannya tidak berdosa. Kenapa? Karena Nabi melakukannya. Sehingga larangannya larangan makruh yang mengkhawatirkan
Tapi kalau yakin dia besok puasa, nyambung puasa lagi dengan malamnya tidak makan, tidak minum saat buka atau sahur, itu bisa menimbulkan penyakit sama badan dia, haram jadinya. Tapi kalau tidak yakin, maka bisa jadi makruh. Tapi yakin, aku kalau besok puasa, malam tidak makan, malam tidak sahur, karena hari ini aku sudah puasa, maka besok tadi sakit badan aku, haram. Kenapa? Nyiksa dirinya. Walaupun yang dilakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi amalan yang tidak bisa kita contoh, dan ini khusus untuk Nabi, menikah sampai 11 istri, yang semuanya menjadi istri Nabi 11 orang. Kita tidak boleh mencontoh, aku kepengen nyontoh Nabi nganten 11 ekor bini aku galau. Tidak bisa. Kenapa? Nabi Muhammad punya 11 istri, dan semuanya masih istri beliau. Nabi mampu adil sama beliau, sehingga kita hanya diizini oleh Allah menikah sampai 4. Kalaupun ingin menikah lagi sampai 7, maka salah satu harus ditolak, yang intinya yang masih jadi istri dia 4 orang. Kenapa? Karena dijengok kemampuan kita bisa adil hanya sampai 4. Lebih dari situ kita tidak mampu. Dan ini hanya untuk Nabi. Jangan dicontoh apa yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara lagi yang ketiga yang khusus untuk Nabi, qiyamul lail, bangun di waktu malam, tahajud. Sehingga bagi para anbiya, bagi para rasul, termasuk Nabi Muhammad, hukum bangun malam untuk ibadah wajib. Tapi kalau untuk umatnya tidak wajib. Dari mana wajib untuk Nabi bangun malam? Dalam ayat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Ada ayat perintah untuk bangun malam. Dan kenapa Allah wajibkan bangun malam untuk para nabi, termasuk Nabi Muhammad? Karena mereka mempunyai semangat ibadah lebih besar. Kalau kita tidak mampu sehingga dikhususkan untuk mereka hukum bangun malam wajib, tapi untuk kita umatnya hukum bangun malam adalah sunnah. Yang tidak bangun malam, tidak ibadah di waktu malam, tidak berdosa. Kenapa? Karena tahu tidak semua orang pacak bangun malam untuk ibadah, sehingga itu dikhususkan wajib untuk para nabi. Jadi ada yang dikhususkan untuk mereka, tidak wajib kita mencontohkannya. Ada yang diumumkan, dan ini yang kita harus melok apa yang diumumkan oleh Allah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi melarang untuk puasa 2 hari berturut-turut tanpa makan, tanpa minum di saat buka dan sahur? Karena Islam yang Nabi Muhammad bawa sebagai syariat terakhir, syariat yang terbaik, syariat yang paling sempurna ini bukan menyuruh kita hanya untuk ibadah puasa dan sholat baik. Nabi yang membawa syariat kepada kita ni tidak ngajari kita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah. Tapi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi ini ada juga syariat yang namanya jihad. Perperangan kalau saat masuk waktu perperangan melawan musuh Islam. Dan juga ada ajaran untuk apa? Yang namanya al-kafah fil sabilil aishi, bekerja mencari nafkah untuk menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi. Yang mana jihad, bekerja mencari nafkah, itu butuh kekuatan tubuh. Tidak seperti banyaknya kekuatan tubuh yang dibutuhkan ketika sholat. Wong lapar masih sanggup sholat 4 rakaat. Tapi kalau dia lapar untuk jihad, mana bakal bisa untuk melawan musuh. Dia kelaparan untuk bekerja seharian mencari nafkah, tidak bakal mampu. Yang ada lemes, akhirnya tidak bisa mencari nafkah. Dan ini bagian dari Islam. Sehingga Nabi khawatir kalau mereka puasa 3 hari berturut-turut, di malamnya tidak makan, sahurnya tidak makan, akhirnya saat waktu jihad datang mereka tidak bisa melawan musuh. Dan ketika mereka bekerja tidak kuat, sehingga mengabaikan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Jadi itu alasannya yang kedua. Karena Islam itu bukan hanya nyuruh kita sholat. Dari sini juga kita bisa pahami bekerja itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah ibadah. Kalau niat kita bekerja mencari nafkah untuk menafkahi orang yang wajib kita nafkahi, atau untuk membantu orang-orang yang memang butuh bantuan dari kita.
Dan ini bagian daripada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini juga kata para ulama kita bisa melihat bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ngomong, siapa wong yang seperti kalian mampu cak aku nih. Aku malam tidak makan, tidak minum masih kuat. Kenapa? Yang memberikan aku makan, yang memberikan aku minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata para ulama adalah satu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, bahwasanya yang dimaksud makanan yang Allah berikan, minuman yang Allah berikan kepada Nabi bukan makanan yang zahir, tapi makanan ruh, minuman ruh. Ini juga satu pelajaran. Bukan hanya kita ngenjuk makan kepada perut ini biar sehat jasad kita, tapi harus diperhatikan makanan dan minuman ruh. Apa makanan dan minuman ruh di sini? Yaitu kedekatan kita kepada Allah. Kalau ruh ini sudah disiram dengan ketaatan, ruh ini sudah disiram dengan merasa nikmat saat ibadah, merasa lezat saat dekat sama Allah, maka jasmani ini akan melok kuat juga. Tapi kalau hanya memberikan kesehatan jasmani, kekenyangan jasmani, tapi ruh tidak diperhatikan, maka tidak membantu dia bisa merasakan lezat sama Allah. Dan Nabi kenapa jasmaninya masih sehat? Karena ruhnya sehat. Kenapa tubuh Nabi kuat? Karena ruhnya kuat. Disirami dengan dekatnya sama Allah, disirami dengan merasakan asyiknya dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Nabi ngomong, kalau hati ini baik, maka seluruh tubuh jadi baik. Kalau hati ini buruk, maka seluruh tubuh jadi buruk. Maksudnya, kalau hati ini dinjuk makanan terus, jadi kuat, jadi sehat, badan ini melok kuat, badan ini melok sehat. Sehingga dari situ, jangan kita kenyang ke perut kita baik, tapi kenyang ke juga roh kita. Roh ini yang dimaksud adalah hati. Karena hati itu memang ada beberapa makna. Ada yang mengatakan hati itu adalah bagian tubuh yang ada di dalam tubuh kita yang kecil. Bukan jantung. Bukan hati-hati yang dimakan oleh kita, hati ayam, bukan itu. Kecil dia itu dalam tubuh kita. Ada yang ngomong hati yang dimaksud hati manusia ini, yang pokok dari anggota tubuh kita adalah ruh. Maka ketika ditanya Nabi Muhammad, wa yus'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang Nabi kepada Nabi tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan Allah. Itu hati itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya yang menilai hati seseorang ketika ibadah itu adalah Allah, bukan kita yang menilai wong ini ikhlas atau tidak, riya atau tidak, sombong atau tidak. Itu yang dimaksud ruh adalah hati. Jadi Allah memberikan makanan, Allah yang memberikan minuman sama Nabi. Dengan Nabi dibuat semangat ibadah sehingga jasmani Nabi tetap sehat. Dan ini menunjukkan keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini juga kata ulama, kita bisa melihat kemampuan Allah. Allah mampu mewujudkan sesuatu di dalam tubuh manusia, yaitu diantaranya kekuatan, kesehatan, walaupun orang tersebut tidak makan, tidak minum pada hakikatnya. Ada orang tidak makan, ada orang tidak minum, tapi dia punya tubuh kuat, dia punya semangat kuat. Ini siapa yang memberikan? Allah. Kita lihat Nabi tidak makan, Nabi tidak minum, tapi kuat tubuhnya, tapi sehat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perperangan Khandaq, kita tahu. Dalam perperangan Khandaq itu galian parit. Yang adanya ide Khandaq menggali parit itu adalah Salman Al-Farisi. Yang dalamnya galian itu dalam nian, lebarnya sangat lebar, sampai sahabat jumlahnya 1000 orang lebih menggali itu galian, mendapatkan satu batu besar. Mereka tidak mampu memecahkan batu besar tersebut. Akhirnya mereka datang sama Nabi, ngabar ke ya Rasulullah, ada batu besar belum bisa kami pecahkan. Akhirnya Nabi turun tangan memecahkan batu besar tersebut.
saat Nabi menggalankan alat untuk memecahkan batu tadi, ngangkat tangan, kelihatan di perut Nabi, dilihat oleh sahabat yang bernama dalam riwayat adalah Abdurrahman bin Auf, atau dalam riwayat Mu'ad bin Jabal, melihat di dalam perut Nabi itu, di atas perut Nabi ada kibetan batu. Karena saat itu Nabi hanya pakai kain yang menutupi badannya. Saat ngangkat tangan, kejinguan ada batu yang diikat di perut Nabi. Nabi gerakkan ke batu tadi, 3 kali pukulan, pecah itu batu. Ini Nabi Muhammad 3 hari tidak makan saat itu. Tapi Nabi mampu memecahkan batu yang besar yang ribuan sahabat tidak mampu memecahkan. Menunjukkan bahwasanya Allah mampu membuat orang itu kuat walaupun tidak ada makanan dan minuman. Sehingga jangan ragu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita harus libatkan Allah di dalam segala hal. Yang ngenjuk segala macam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga yang dijelaskan oleh ulama dari hadis ini. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, bahwasanya bagaimana kasih sayangnya Nabi kepada kita. Nabi tidak kepengen dengan kita ni memaksakan diri puasa, karena kepengen ibadah puasa tanpa makan, tanpa minum di malam harinya, yang kaget mengakibatkan kita jadi sakit. Kalau sudah sakit akhirnya tidak banyak melakukan ibadah. Nabi sayang, jangan siksa diri. Makanya dalam ayat ittaqullaha mastata'tum, takwa sama Allah semampu kita. Maksudnya semampu kita. Kalau sudah diinjak keringanan waktu buka, ya bukolah. Ada waktu sahur, ya makan sahur. Yang penting kita ni ada kekuatan dan semangat di dalam melakukan ibadah. Jangan peloi yang dikhususkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau masalah hukum menyambung puasa, sepakat 4 mazhab, mereka berpendapat itu hukumnya makruh. Makruh. Tapi kalau yang diperbolehkan itu yang tidak makruh, kalau tidak makan, tidak minumnya sampai sahur. Hari ini kita puasa, maghrib kaget buko, kita tidak makan pas buko, tidak minum pas buko. Makannya kapan? Kaget belah sekalian sahur. Ini hukumnya mubah. Ini hukumnya masih boleh, tidak makruh. Tapi kalau dia tidak makan, tidak minum sampai puasa lagi besok, ini yang hukumnya makruh. Itu pun kalau tidak yakin membahayakan dirinya. Tapi kalau yakin, maka hukumnya adalah haram. Tapi ada juga ulama mengartikan yang dimaksud boleh tidak makan, tidak minum saat puasa kita undur sampai sahur, itu maknanya makan beratnya. Makan beratnya dalam artian saat masuk waktu buka, batalkan dulu dengan makanan yang ringan seperti kurma atau minum banyu putih. Nak makan nasinya kaget habis tarawih atau tengah malam, itu dah apa-apa, itu hak masing-masing. Ada juga yang mengartikan seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah hal yang memang dijelaskan tidak apa-apa kalau sampai dekat sahur makannya. Tapi kalau sampai puasa lagi, itu yang dimakruhkan, itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak faedah yang dijelaskan oleh ulama dari hadis ini. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hadis yang kedua yang kita baca pada siang hari ini, wa anhu radhiyallahu anhu qala. Ini hadis juga dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur, siapa orang yang tidak ninggalkan berkata bohong, wal amal bih, atau masih melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik, wal jahl, atau perkataan-perkataan bodoh, falaisa lillah hajatun, maka Allah tidak ada hajat sama dia. Maknanya tidak ada pahala yang banyak dari puasanya. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, walaupun dia tidak makan, walaupun tidak minum ketika puasa. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, wa Abu Daud dan Imam Abi Daud. Ini maksudnya kata ulama hadis ini, tujuan daripada puasa itu yang paling tingginya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
sebelum ada larangan makan atau yang membatalkan puasa kita, puncak tujuan puasa itu meninggalkan apa yang Allah haramkan. Dan itu makna hakikat puasa sebenarnya. Sumpah palsu haram, berbohong haram, membicarakan kejelekan orang lain haram, ghibah, namimah, semuanya yang ucapan dari lisan hukumnya haram. Sehingga tujuan puasa itu sebenarnya bukan kita nahan makan, nahan minum baik, tapi adalah menahan nafsu dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari hadis ini, siapa orang puasa tidak makan, tidak minum, tapi masih melakukan yang diharam, mulutnya masih ngomong iwong, mulutnya masih berbohong, masih mengadu domba, ketika berniaga dia melakukan sumpah palsu, maka Allah tidak ada hajat sama dia. Maknanya tidak banyak pahala puasa yang Allah berikan. Yang dia dapat cuma nahan lapar, nahan haus. Tidak ada kesempurnaan pahala puasanya karena masih melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis lain Nabi ngomong, kam min shaimin, berapa banyak wong yang berpuasa, walaisa min siyami ilal ju' wal atas, tidak didapatkan dari puasanya kecuali nahan lapar, nahan haus. Sama cak wong nanyo, apa dia hukum puasa, tapi ketika puasa tidak sholat. Dia puasa tapi dohor nanda, dia puasa tapi asal tidak galak sholat. Apa hukum puasanya? Secara hukum fikih sah puasanya. Wajib diqadai tidak puasanya? Tidak wajib, karena sah, karena dia sudah melakukan puasa dari makna dhahir, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa. Tapi apakah dapat pahala puasanya? Tidak dapat pahala puasa. Kenapa? Karena hakikat puasa itu bukan nahan makan, nahan minum, tapi menghindari dari apa yang Allah haramkan, termasuk meninggalkan salat. Allah haramkan. Kalau puasa tidak salat, tidak ada pahala apapun dari puasanya. Kalau puasa tapi ngomong iwang, tidak ada apapun dari puasanya. Itu artinya kita cuma dapat nahan lapar, nahan haus, tidak ada pahala besar dari Allah. Menjadi satu kerugian dewek buat kita kaget di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari situlah kata ulama, yang membatalkan puasa itu terbagi dua. Ada yang membatalkan puasa nyunian, yang wajib diqadai kaget. Ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasanya ya makan, ya minum, itu adalah membatalkan puasa, wajib diqadai. Yang membatalkan pahala puasanya tidak batal, tidak wajib diqadai, tapi pahalanya hilang. Ini tadi ngomong iwong, sumpah palsu, mengadu domba, berbohong, tidak sholat ketika puasa, ningap melakukan maksiat, puasanya tetap sah, tidak wajib diqadai, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya yang sangat besar. Pahala puasa yang hanya tahu berapa jumlah pahala puasa itu hanya Allah. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, setiap kebaikan Allah balas dari 1 sampai 10, bahkan sampai 700, kecuali puasa. Fa ana ajzi bihi, aku dewek yang akan membalas, memberikan pahala bagi yang puasa. Maknanya tidak ada yang tahu berapa jumlah pahala yang Allah njuk sama wong yang puasa kecuali Allah. Kalau puasanya bukan hanya nahan makan, nahan minum, tapi juga menghindari, menjauhkan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia dapat pahala yang besar, yang jumlah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abi Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita pelajari dua hadis pada siang hari ini. Pertama, larangan untuk menyambung puasa 2 hari berturut-turut atau lebih tanpa makan, tanpa minum di saat buka dan sahur. Kemudian yang kedua, tinggalkanlah yang diharamkan oleh Allah saat puasa, karena itu yang pacak membuat pahala kita menjadi sempurna, menjadi banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 2 hadis yang kita pelajari di siang hari ini insyaallah memberikan manfaat dan memberikan semangat kepada kita untuk lebih perhatian dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal
alamin.